Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di acara Zoom hari ini. Semoga walaupun lewat Zoom tidak mengurangi kehusuan dan keberkahan kita belajar. Maka dari itu, sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita luruskan niat, kita luruskan kembali bahwa niat kita adalah belajar karena Allah. Semoga Allah catat ini menjadi kebaikan, semoga Allah mencatat ini menjadi tambahan pahala bagi kita semua, dan Allah menambahkan keberkahan, terutama bagi guru kita, Ustazah Hafsah, dan kepada kita semua yang belajar pada hari ini, insyaallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, kekasih kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan juga para pengikut beliau. Oke, baiklah, kepada Ustazah dipersilahkan untuk memulai materinya. Silakan Ustazah. Jazakillah khairan atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tentunya salah satu kewajiban seorang muslim terhadap Al-Qur'an adalah membacanya dengan baik dan benar, sebagaimana di dalam keterangan kitab Ustadz Effendi Anwar dalam kitab Utsmani, yaitu definisi secara istilah adalah membaca Al-Qur'an dengan benar sebagaimana bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarga dan para sahabatnya radhiyallahu an, dengan mengeluarkan huruf dari makhrajnya, memenuhi sifatnya, dan memperhatikan hukum bacaan. Alhamdulillah atas karunia Allah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar dan terus belajar ya insyaallah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kami menyapa juga kepada semua para ustadzat yang telah hadir di sini di tengah-tengah kami. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita dalam mengambil ilmu ini. Karena memang sejatinya menuntut ilmu, walaupun menuntut ilmu masa kecil ya, dari masa kecil ataupun sudah dewasa, pasti yang namanya menuntut ilmu pasti adalah kisahnya, pasti adalah kisahnya. Kalau tidak ada kisahnya itu bukanlah menuntut ilmu. Itu adalah sebuah tidur ya. Mimpi aja ada kisahnya gitu ya Kak ya. Mungkin tidur ya yang tidak kisahnya itu tidak ada kisahnya gitu. Tidak ada momen-momennya ya. Orang tidur itu mimpi itu bisa jadi petunjuk dan bisa saja adalah gangguan dari jin. Bisa saja seperti itu. Namun tentunya karena memang hadiahnya, apa hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala? May yuridillahi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan darinya, maka akan difahamkan ilmu agamanya. Tentulah pasti ketika Allah menghendaki seorang hamba untuk dinaikkan derajatnya, untuk diberikan kebaikan, itu tak luput dari sebuah ujian. Ujian itu datang berbagai macam, dari anak kita ya, dari keluarga kita, bisa jadi dari teman kita, dari guru kita, dan lain sebagainya yang mungkin membuat hati kita tidak nyaman dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah, jika kita mengambil hikmahnya dan menjadikan itu sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala kita akan diberikan yufaqihu fiddin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, insyaallah taala. Insyaallah ya. Yang diuji dengan keluarganya mungkin yang masih punya anak bayi ya, nangis anaknya. Saya pernah Kak ya dapati ya, yang teman-teman belajar sama saya itu, beliau gendong anaknya sambil ini ya, sambil store gitu hafalan, sambil nangis.
anaknya gitu, sampai ya Allah. Seperti itu perjuangan penuntut ilmu ya, ketika memiliki sebuah keluarga gitu. Guru saya juga begitu ketika mengajarkan saya sering mendengar beliau sambil menggendong putra-putrinya seperti itu. Saya mendengar tangisan bayi dan lain sebagainya, hingga saya menangis kalau sudah mendengar itu. Karena ya Allah, bagi saya seorang guru itu adalah cahaya di hati saya. Seperti itu, insya Allah. Ya namanya kita sebagai murid ya Kak, pastilah. Namanya ketika kita menjadi murid dan ada guru, pasti guru itu menjadi petuah buat kita, menjadi petuah kita. Pastilah kita itu bisa saja memberikan kesalahan-kesalahan kepada guru kita yang kita tidak sengaja, ataupun kita tidak bermaksud seperti itu. Namun ketahuilah itu semua adalah ujian dalam menuntut ilmu. Baik, hari ini insya Allah saya akan membahas bab sifat huruf ya, bab makhraj huruf. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman dan insya Allah akan terus saya berikan hafalan-hafalan kepada kakak-kakak semua dengan pelan-pelan ya, karena kemarin masih break dulu ya, karena saya tidak enak badan yang kemarin. Tapi insya Allah dalam beberapa hari ini ke depan insya Allah saya akan mulai lagi hafalan sedikit demi sedikit insya Allah ta'ala. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit maksud dari sifat huruf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalau kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud dari sifat huruf ya. Di sini sudah diberikan ada di layar ya. Sudah saya berikan contoh-contohnya, insya Allah bisa dibaca juga. Definisi secara bahasa, sifat adalah suatu makna yang terdapat pada sesuatu. Apakah makna tersebut berupa hissiyah, seperti putih dan hitam, atau maknawiyah, seperti ilmu dan adab. Ya, jadi sifat itu bisa saja berupa hissiyah atau maknawiyah. Ya, yang hissiyah itu seperti yang terlihat oleh kasat mata, ya, sesuatu yang dicapai dan bisa menggunakan panca indera, bisa terlihat. Misalkan kakak pakai baju putih, saya ya lihat tahu dia pakai baju putih, seperti itu. Oh, dia pakai pensil warna hitam, tadi dia nggak pakai pensil warna hijau atau nggak pakai pensil warna merah pas koreksi muridnya, gitu. Jadi terlihat dengan panca indera. Sedangkan maknawiyah berupa kehidupan, seperti berupa makna, berupa sebuah arti. Contohnya seperti ilmu dan adab. Ya, tidak bisa diketahui oleh kasat mata. Ya, ilmu itu apakah benda gitu, enggak? Bukan itu. Tapi ilmu itu adalah sebuah makna, ya, pada seorang manusia, seperti itu, yang bisa diperlihatkan ya, ilmu dan adab itu melalui akhlak kita atau melalui pencerahan seperti itu. Tidak ada bentuknya seperti hitam dan putih atau seperti tempat kotak, enggak. Tapi maknawiyah ya, ilmu dan adab itu hanya bisa dihiaskan dan bisa digambarkan oleh seorang pelakunya. Seperti itu. Kemudian secara istilah, sifat adalah kaifiyah atau cara yang menyertai huruf Arab ketika keluar dari makhrajnya. Dengan demikian terbedakan dengan huruf yang lainnya. Apa maksudnya? Ya, maksudnya ketika kita mengucapkan makhraj, ketika kita mengucapkan makhraj huruf tanpa sifat, maka kita tidak akan bisa membedakan mana huruf to, mana huruf ta. Misalkan kita tidak memberikan sifat tu, kalau kita tidak menaikkan pangkal lidah kita, maka kita tidak bisa membedakan huruf Arab itu huruf to, apa tak, tu sama tu. Itu maksud saya to kok. Saya domakan maksud saya tu, tapi itu bukan tu. Harus dinaikkan dulu pangkalnya, baru orang itu akan tahu bahwa itu to. Seperti itu. Dan di dalam ilmu tajwid yang dimaksud dengan sifat huruf adalah
sifat yang jika tidak ditunaikan maka akan memberikan pengaruh bagi suatu huruf Arab. Berbeda dengan sifat yang dinisbahkan kepada letak makhraj huruf tersebut di dalam mulut, yakni gelar yang diberikan kepada huruf berdasarkan letaknya di dalam mulut, seperti huruf syajriyah, huruf lisawiyah, dan huruf niqiyah. Sifat-sifat ini tidak memberikan pengaruh pada pengucapan huruf. Ya, jadi kalau misalkan makhraj, ya sifat-sifat yang pada makhraj, maksudnya pada makhraj keluarnya huruf, ya memang letaknya huruf, misalkan syajriyah, huruf syajriyah itu huruf apa? Shin, jim, ya, seperti itu ya. Yaitu keluarnya dari tengah lidah. Nah, seperti itu. Tapi belum mempengaruhi sifat-sifat yang asli, ya. Itu yang syajriyah itu cuma nisbat aja, ya. Nisbat kepada makhrajnya. Tapi ada nanti ya sifat huruf itu sifat yang jika ditunaikan akan memberikan pengaruh bagi suatu huruf Arab. Ya, bisa membedakan mana huruf A, mana huruf I misalkan, mana huruf O, mana huruf Ta, seperti itu. Kalau misalkan syajriyah adalah huruf jim, shin, ya. Seperti ini ya. Di sini ada keterangan. Syajriyah, huruf syajriyah. Berarti hurufnya shin, jim, ya. Kenapa disebut syajriyah? Ya, karena dia keluar dari tengah lidah. Nah, seperti itu. Kemudian lisawiyah, ya, yaitu huruf-huruf yang keluar dari alisah, ya, gusi, to, ta, dal, insya Allah seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian ada huruf niqiyah, seperti itu juga, ya. Kemudian sifat-sifat ini tidak memberikan pengaruh pada pengucapan huruf, ya. Maksudnya apa? Tidak berpengaruh pada pengucapan huruf, maksudnya dalam konteks apakah dia tebal, apakah dia tipis. Namun dia itu berpengaruh sekali kepada keluarnya makhraj, ya. Maka itu tadi huruf sajriyah, huruf lisawiyah, dan huruf niqiyah itu adalah memang makhrajnya huruf, ya. Memang tidak nisbat, bukan yang yang bernisbat kepada makhrajnya, maksudnya. Yang dinisbatkan memang asli makhraj itu keluar dari tempat-tempat asalnya, tengah lidah dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Faedah, apa faedahnya ketika kita mengetahui sifat huruf? Faedahnya itu yang satu, pertama, membedakan huruf-huruf yang berada pada makhraj yang sama, yaitu tadi, ya. Makhrajnya sama kan? Dal, wo, dan ta. Tapi ketika kakak itu tahu sifatnya, paham sifatnya, kakak pasti tahu wo itu yang berbunyi seperti apa, zal itu bunyinya yang seperti apa, dan ta itu bunyinya seperti apa di pendengaran kita. Kita menjadi mustami akan hal itu, ya, tajam pendengarannya. Dari jauh, misalkan ada orang bilang, misalkan apa, walimun, nah itu dolimun, ini kok pakai za sih? Nah, kita jadi nyata tahu. Namun hal itu semua ya hanya bisa kita dapatkan melalui talaki bersama seorang guru. Sudah itu paten. Nggak ada yang bisa mengkorek-korek lagi ya. Talaki dengan guru itu memang apa? Memang tajwid yang paling utama ya. Tajwid yang paling dahsyat ya. Yang paling jitu itu apa? Ya bertalaki pada guru. Kemudian dua, untuk memperbagus pengucapan huruf, ya untuk fasih maksudnya, ya. Maka seseorang ketika ingin fasih tentunya nomor satu dia harus mengetahui makhraj huruf, ya. Kemudian dia harus tahu sifat huruf. Liyalfidhu bi afsahil lughati, kata Imam Jazari ya. Makharijul hurufi 17 alladhi yakhtaruhu man ihtabar. Oh bukan. Bentar. Yaqulu raji afi rabbin sami'i Muhammad bin al-Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammad wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'a muhibbihi. Ini. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah. Maka wajib ya seseorang itu belajar kitab yang muqaddimah itu Jazariyah ya, yang ada di kakak-kakak itu yang saya share, yang kayak kitab Utsmani itu isinya Jazariyah.
wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi ay ya'lamah. Id wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu. Makharijal hurufi was sifati. Nah, ini makharijal hurufi was sifati yalfidhu bi afsahil lughati. Nah, ini ya, syuru itu tadi. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi ay ya'lamah. Id wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu. Wajib bagi seorang itu ketika membaca Al-Qur'an hendaknya dia mengetahui apa? Makharijul hurufi was sifati. Apa kenapa? Biar apa? Liyalfidhu bi afsahil lughati. Ya ini agar apa fasih kata Imam Jazari ya. Yang kedua ini untuk memperbagus pengucapan huruf, untuk fasih maksudnya seperti itu ya, agar fasih. Kemudian yang ketiga, untuk membedakan huruf yang kuat dari huruf yang lemah. Sehingga dengan demikian dapat diketahui huruf-huruf mana saja yang boleh diidghamkan dan huruf mana yang tidak boleh diidghamkan. Nah, seperti itu ya. Jadi, ketika kita itu mengetahui dan memahami sifat huruf, kita akan tahu mana sih sifat itu yang memiliki sifat lemah dan kuat. Nah, ya. Huruf apa sih yang pantas, yang layak untuk diidghamkan, dan huruf apa sih yang layak untuk diidharkan, dan apa saja yang tidak boleh diidghamkan. Itu nanti kakak bisa muncul ya hikmah ilmu itu ketika belajar. Tapi kalau nggak belajar enggak gitu. Memang harus belajar. Itu kuncinya. Baik, kita ke selanjutnya. Nah, di sini pembagian sifat huruf ya. Kelihatan ya Kak, insya Allah ya. Kelihatan kan ya? Pembagian sifat huruf. Sifat huruf ya, ada sifat asliyah atau lazimah, ada sifat arabiyah. Nah ya, ada sifat yang memiliki lawan, ada sifat yang tidak memiliki lawan. Jadi sifat asliyah ini dibagi dua. Ada sifat yang memiliki lawan, ada sifat yang tidak memiliki lawan. Ya, sedangkan sifat arabiyah ya adalah sifat idhar, sifat idgham, sifat tafkhim, sifat tarqiq dan lain-lain. Nah, sifat yang memiliki lawan itu apa definisinya ya? Di bawahnya. Sifat hamas lawannya adalah jahar seperti itu. Sifat syiddah lawannya adalah rohwa, dan antara syiddah dan rohwa terdapat sifat bainiyah atau tawasud ya. Sifat isti'la lawannya adalah isti'la. Loh, istifal afwan. Kok saya salah baca. Istifal ya. Kemudian sifat itbaq lawannya adalah infitah. Kemudian sifat idlaq lawannya adalah ismat. Sedangkan sifat yang tidak memiliki lawan itu ada tuh 7. Sifat sofir, sifat qalqalah, sifat lin, sifat inhiraf, sifat takrir, sifat tafashi, sifat istitolah, sifat gunnah. Ya, jadi sifat itu ada 17 menurut Imam Jazari. Ya, ada yang berpendapat kenapa sih sifat huruf 17 mungkin masih kemungkinan ya, masih ya ibaratnya peneliti zaman sekarang itu ada yang mengatakan ya ulama itu ada yang mengatakan kemungkinan Imam Jazari ingin menyerasikan antara huruf makhraj itu 17 dan sifat itu 17 agar mudah diingat gitu sih. Karena Imam Jazari itu memberikan ilmu-ilmu itu praktis gitu Kak. Kayak ro tebal, ro tipis itu juga yang difahamkan oleh Imam Jazari itu yang sedikit dulu. Jadi nanti sisanya itu baru miliknya itu semua gitu. Masya Allah ya. Seperti itu. Padahal itu Masya Allah lah ilmu itu dari zaman ke zaman itu alhamdulillah ya masih utuh sampai sekarang ilmu Islam. Ya, kemudian sifat hamas ya lawannya adalah jahar. Nah, ini yang sifat yang memiliki lawan itu ada 10 berarti ya, 5 berpasangan gitu. 5 vs 5 itu tadi ya berlawanan. Kalau ada si hamas ya nggak mungkin ada jahar dan seterusnya seperti itu gitu ya. Naam. Kemudian sifat asliyah.
Sifat asliyah atau sifat lazimah yaitu sifat yang senantiasa menyertai suatu huruf pada semua keadaannya. Ya, sifat asliyah terbagi menjadi dua. Yang tadi ya, sifat yang memiliki lawan, sifatul laha dhiddun, ya. Sifatuha jahru warihum mustafil, kata Imam Al-Jazari. Sifatuha jahru warihum mustafil, munfatihum musmatatu waqbidda kul. Waqbidda. Munfatihum waqbidda yang memiliki lawan. Nah, sifat asli itu apakah? Ya sifat yang asli memang huruf hijaiyah itu. Sifat aslinya huruf hijaiyah. Ya. Dan selalu melekat. Mau dia itu fathah, mau dia kasroh, mau dia dhammah, mau dia sukun, mau dia posisi dalam keadaan apa saja, kalau sifat asliyah itu tidak boleh dikurangi sedikit pun, harus persis sebagaimana gurunya mentalakinya. Seperti itu, ya. Nggak boleh dikurang-kurangi. Nah, asli huruf hijaiyah itu keluarnya begini kata gurunya, misalkan ya kata yang pengajarnya atau apa gitu ya yang ngajarin. Ya berarti kakak nggak boleh ngurangin kepada muridnya, nanti dikurangin, ya nggak apa-apa nak, aku kasihan sama kamu nak, kamu nggak bisa pasti ya nggak apa-apa. Nggak boleh seperti itu. Ya seorang pengajar nggak boleh seperti itu. Ya nggak harus nekan juga, harus kamu tahu. Ya juga nggak bisa seperti itu, harus tahu enggak. Cuman ya ditunggu gitu muridnya. Terus disupport, suruh tadrib, dan tadrib ini nggak boleh ditawar. Seperti itu. Ditegaskan untuk tadrib, nah tadrib gitu. Dan harus mengatakan bahwasanya kamu belum sempurna. Ahsan, kamu bagus tapi belum sempurna ya. Nanti latihan lagi, dan itu memang itu modalnya seorang guru harus seperti itu, harus amanah. Amanah dalam penyampaian sebuah ilmu Al-Qur'an, itu terutama sebuah ilmu Al-Qur'an ini harus amanah. Maka dari itu sampailah kepada kita, ya, keutuhannya itu sampai kepada kita karena memang Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keasliannya. Baik, kita lanjut kepada sifat-sifat yang memiliki lawan, ya. Nanti ada hak mustahak ya. Hak itu asli ya. Hak mustahak itu apa? Hak itu adalah sifat yang memang yaitu sifat asliyah itu ya. Aslinya memang dia itu huruf hijaiyah itu. Nanti mustahak itu hasilnya misalkan sifat hamas itu apa sifat hamas? Mengeluarkan suara. Berarti mustahaknya itu mengeluarkan suara kayak gitu ya. Terus tafhim, apa mustahaknya tafhim? Hasilnya gitu loh Kak. Maksudnya Kakak mengeluarkan huruf itu, kalau mustahak itu ya. Kakak mengeluarkan huruf itu, hasilnya suaranya itu gimana? Itu mustahak namanya. Ya. Kayak takrir. Ro itu kan takrir. Apa mustahaknya? Ya getar itu, ya takrir itu mustahaknya. Ya bergetar itu mustahaknya. Kalau Kakak mengucapkan ro, mustahaknya hasil suaranya itu kan ada getaran. Nah, tapi getarannya ada filternya. Nah, ya, ada filternya. Enggak sembarangan ngarang gitu. Ya, Ya lalu kembalikan lagi melalui hasil talaki seperti itu ya. Baik, insyaallah seperti itu. Ini sudah kira-kira seperti itu ya. Bayangannya ya sebelum kita ke kitab yang asli ya. Jadi sifat yang memiliki lawan itu terdiri atas 10. 10 itu berlawanan maksudnya. Sifat hamas lawannya jahr ya. Jadi kalau nanti ada tabel Kak ya, nanti bikin tabel nanti seperti ini ya, itu ada 5. 1 2 3 4 5 ya. Karena sifat huruf itu kan 7 ya. Nah, 7. 5 6 7. Sifat huruf itu paling dikit ada 7. Nah, nanti Kakak itu bikinnya gini. Itu dulu saya itu meneliti seperti ini, Kak. Ya, 2 3 4 ternyata ya memang seperti ini, Masya Allah. Ya, saya dulu itu cari-cari tahu sendiri. Oh, gimana ya caranya bisa paham sifat huruf. Jadi saya bikin kotak-kotak sendiri tuh Kak, kayak gini. Ternyata memang benar pas belajar ke guru-guru, oh memang bikin kotak-kotak kayak gini ya gitu. Awalnya nyari-nyari, ya memang harus seperti itu. Ilmu itu harus begitu Kak, kita itu harus nyari-nyari, nggak diam diri nunggu apa kata gurunya, enggak gitu. Harus meneliti memang gitu.
Nah, kemudian di sini tuh kan yang 5 ya, ini yang berpasangan. Nanti begini Kak, kalau saya ya, nanti Kakak, saya rasa Kakak juga harus seperti itu gitu loh. Nah, yang 5 ini berarti miliknya yang berlawanan, ya. Sedangkan yang 2 ini, ya, miliknya yang tidak berlawanan, yang ada 7. Nah, yang berlawanan tadi ada 10 kan. Nah, ya itu tadi. Yang pertama apa? Sifat hamas lawannya adalah jahr. Ya. Kemudian ini yang lawan dulu ya, kita yang ke kuning dulu, fokus ke kuning dulu. Kemudian sifat sidah lawannya adalah rohoa. Itu gitu saya dulu cara menghafalnya sifat itu kayak gini Kak. Dulu saya bikin tabel banyak saya kotak-kotakin buku, bukan buku HVS, saya gambar ya. Saya apa namanya? Garis sama penggaris, kemudian saya tempel-tempel di tembok-tembok kamar saya. Banyak saya bikin. Alhamdulillah. Dari begitu itu sama Allah difahamkan. Hafal bukan hanya hafal tapi faham. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian bertemu dengan guru, kemudian dijelaskan sama guru, oh iya, jadi langsung connect gitu, alhamdulillah ya. Semakin connect, semakin paham gitu. Baik ya Kak ya. Jadi insya Allah seperti ini Kakak bisa bikin di HVS PR dari saya ya. Jadi bikin kolom 7, bikin kolom kayak gini 7 ya. Nah, nanti kolom itu diginikan Kak, garis begini ya, kecil-kecil seperti ini. Ini cara memahami. Nanti Kakak bisa langsung hafal. Tek-tek kalau ditandain, Mbak, apa sifatnya? Langsung hafal. Ini langsung gitu ya. Kemudian di sini yang bagian sini ini tempatnya huruf misalkan ya, tempatnya huruf alif, ba, ta, jim, ha, kho sampai iya yang sebelah sini. Nah, kemudian ini diisi sifat-sifat. Nah, kita harus tahu tuh. Kita bikin dulu. Di sini tuh nanti dikasih Kak, sifat hamas lawannya jahr di sini, set ya. Hamas jahr sini. PS jahr atasnya. Kemudian yang kedua apa? Harus urut. Syiddah lawannya rohoa. Di tengah-tengah ada sifat bainiyah. Nah, langsung di sini ya. Nah, ditulis PS-nya apa. Kemudian yang ketiga, ingat ini dicocokkan sama nomornya ya Kak ya. Yang nggak boleh ketukar, harus urut. Istilah lawannya istifal. Nah, terus di sini ditulis istilah vs istifal. Nah, kemudian idbak lawannya invita. Idbak vs invita di sini. Kemudian idlak lawannya ismat. Idlak vs ismat. Nah, ya. Bentar. Seperti itu. Nanti PR ya. Bikin ini PR benar-benar loh ya Kak. Harus bikin. Karena kalau tidak seperti itu, tidak paham. Nah, sebentar ini mana ini? Afwan ya. Oke, saya hapus saja. Ya. Jadi gambarnya seperti itu ya. Nanti kita ke yang hijau ya. Bagaimana caranya kita bisa ngafal? Kita ke hijau. Nah, Mbak, buku hijau itu sangat membantu sekali memahamkan saya sifat huruf dari hijau itu. Nah, kita bikin tabel dulu ya. Sekali lagi saya berikan gambaran. Ini fokus ya. Saya pakai yang biru ya, bikin kolom. Nah, ini terus sedikit gini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya 5 ya Kak ya ini. Nah, di sini kita ke hijau. Nah, ya. Kemudian kita kasih garis. Merah aja deh garisnya. Nah, ya. Ini nanti nomor ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sifat itu paling dikit 7. Ini nama huruf, kasih HRF ya. Dalam bahasa Arab, H-ro-fa. Nah, ya. Kemudian kita jadikan tabel. Kasih garis gini.
kita pakai huruf hamzah dulu, misal hamzah, alif ya, atau hamzah ta. Ah, di sini Kak, gini. Ta, jim, ha. Nah, ya. Bagaimana kita tahu sifatnya ini? Nah, ya. Kita ke buku hijau. Sudah siap kitabnya? Siap, Ustazah. Halaman 10. Ya. Tapi sebelumnya, ingat sebelumnya seperti kata saya, ya. Seperti kata saya tadi, di sini ditulis ya. Hamas dalam bahasa Arab boleh. Hamas, PS, jahar nomor 1. Kemudian nomor 2-nya, syiddah, VS, rohoa. VS itu kenapa? Biar denger aja dulu, Kak. Nanti bukan VS ya, namanya lawan ya. Itu, ya nggak tahu VS apa lawan. Pokoknya pakai bahasa aslinya lah, lawan ya. Kemudian hamas, VS harus ditulis di atasnya alif apa satu ini. Kemudian 2 syiddah, rohoa, di tengah-tengah ada bainiyah. Tulis. Nomor 3 apa? Nomor 3 istifal, VS isti'la. Kemudian itbaq, VS atau lawannya invita, ditulis di atasnya. Kemudian idlaq, lawannya ismat, VS ismat ya. Nah, di situ itu harus ditulis, Kak. Nah, jadi nanti Kakak ya ingat dalam kolom ini tek ini yang 5 1 sampai 5. Kalau di kolom ini sudah diberi hamas, tidak mungkin ada jahar karena dia berlawanan. Nggak mungkin toh satu kolom ini berlawanan itu ada 2 orang. Pasti harus pilih salah satunya. Nah, kemudian yang di nomor 3 karena ada 3 sifat ya. Ada syiddah, rohowah, atau bainiyah. Nah, di kolom yang kedua ini nggak mungkin terisikan 3 orang, nggak mungkin 3 langsung syiddah, rohowa, bainiyah, nggak mungkin. Pilih salah satunya. Apa di sini itu syiddah, cari. Apa di sini itu bainiyah, cari. Apa di sini rohowa. Dan seterusnya seperti itu. Nah, tugas kita adalah menghafal. Menghafal di halaman 10 kitab Utsmani. Ya, baik, ayo saya cek ya. Dari Kak Wulan. Ya, coba di situ sifatnya hurufnya hamas apa saja? Coba dibaca di halaman 10. Oke. Iya, Kak Fira nggak apa-apa. Hamas artinya hamas keluar nafas, hurufnya ya, itu mustahaknya, keluar nafas. Oh ya. Mustahaknya keluar nafas, hurufnya fahathahu syakhsun sakata. Iya. Ya, meskipun nggak pakai mustahak nggak apa-apa. Ya, maksudnya keluar nafas itu nggak apa-apa. Ya, nah fahathahu syakhsun sakata. Nah, kemudian berarti jahr itu hurufnya berapa? Huruf hijaiyahnya udah 29 atau 28 Ustazah ya? 29 Kak, menurut Imam Jazari ya. 29 diambil 10, berarti 19 yang jahat. Iya, Mumtaz. Berarti 19 yang jahar. Oke. Kemudian sekarang yang syiddah. Itu berapa hurufnya? Coba dibaca. Ulang lagi? Iya. Ya, nanti satu-satu. Siap. Syiddah hurufnya ajid qatin bakat. Hurufnya ada 1 2 3 4 5 6, ada 8. Berarti huruf syiddah ada 8, 11 yang jahat rokhawah. 8 tambah 11 berapa? Salah ya. Masya Allah. 21 Ustazah. Maaf. 21 ya, nggak apa-apa. Coba. Syiddah ada 8. Jadi, berarti rokhawah berapa hurufnya? rokhawah berarti ada 21. Bukan, salah. Oh, salah ya? Suara iya, satu. karena di antara syiddah dan rokhawah ada sifat tawasud atau Oh bainiyah. iya, ada tawasudnya. Oh iya, baik.
Siap. Coba dibaca satu. Yang itu kan ada rujukan satu. Satu baca coba sekarang. Antara syiddah. Oh iya betul-betul siap. Oh, Hmm. maksudnya langsung ke bawah, Masya Allah ya, baik-baik. Coba Oke. baca. Antara syiddah dan rokhawah ada huruf pertengahan tawasut. Hurufnya adalah lin umar. Hurufnya ada 5. Ada 5. Berarti syiddah hurufnya berapa tadi? Berarti syiddah itu hurufnya ada 8. Kemudian tawasut ada 5. Tawasutnya ada 5. Berarti sisanya 8 tambah 13. Jadi sisanya ada 16 huruf yang rokhawah. Iya. Pas ya. 8 sama 3, 13. Ya. 29 diambil 13. 29 diambil 13 sisa berapa? 16. Ya. Jadi hurufnya rokhawah ada 16. Baik, kita ke isti'la. Isti'la hurufnya ada khuson dol tingkil. Ada bukan huson. Huso dol tingkil. Oh, huso ya, siap. Huso dol tingkil. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Huruf isti'la ada 7. Berarti huruf istifal ada? Istifal berarti ada 22 huruf istifal. Ya, mumtazah, Masya Allah. Baik, sekarang kita ke itbaq. Oke, itbaq hurufnya ada 4, yaitu so, bo, to, zo. Ada 4. Sisanya adalah infitah. Infitah berarti ada 25 huruf. Ya, mumtaz. Ya, bisa ditulis ya kakak-kakak tadi Kak Ulan ngomong berapa langsung dicatat di kitabnya masing-masing. Ya, coba nanti diulang lagi ya Kak Ulan. Atau nanti gantian yang mengingat. Ya, nggak apa-apa. Idlaq sekarang. Oke, idlaq hurufnya ada fira min lubin. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. Hurufnya ada 6. Diulang, idlaq hurufnya ada 6, yaitu fira min lub. Kemudian ismat berarti ada 23. Berarti ada 23. Ya, Masya Allah. Ya, sekarang saya cek lagi. Siapa tadi Kak? Yang pertama hadir siapa Kak? Kak Kamila tadi. Kak Kamila sudah siap? Ada Kak Kamila? Ya, Ustazah, insya Allah. Kak. Pegang kitabnya ya Kak ya? Iya, sudah. Baik. Sekarang Kak Kamila, sebutkan tadi hurufnya hamas ada berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Hamas hurufnya ada 10. Berarti jahar ada? Jahar ada 19. Ya, ditulis ya kakak-kakak semuanya di kitabnya langsung. Ya, kemudian syiddah ada berapa Kak? Syiddah hurufnya ada 8. Kemudian apa tadi? Rokhawah ada 16 ya Ustazah. Jangan diloncati dulu. Kita tawasud dulu. Dibaca satu. Tawasud ada antara syiddah dibaca antara syiddah dan rokhawah. Antara syiddah dan rokhawah yaitu tawasud itu ada 5 hurufnya. Huruf pertengahan. Dibaca yang komplit Kak. Oh baik. Antara syiddah dan ar-rokhawah ada huruf pertengahan yaitu tawasud. Hurufnya ada 5. Iya. Ada 5 apa saja? Lam, nun, ain, mim, ro. Oke, 5 ya. 5 kasih di dalam kurung tutup kurung yang 5. Berarti rokhawah berapa? Rokhawah ada 16 hurufnya.
Mumtazah ya, langsung dicatat ya kakak-kakak semua yang udah ada kitabnya. Baik, kalau nggak ada kitabnya bikin apa namanya kertas dulu ya kalau yang belum ada kitabnya. Baik, sekarang ke isti'la Kak. Isti'la berapa hurufnya? Huruf isti'la ada 7 hurufnya. Kha, Shad, Dhad, Ghain, Po, Qaf, Gha. Kok. Ya, bisa ada tingkil. Ya, dha. Ya, langsung dikasih titik ya, di situ nggak ada titiknya. Nah, berarti istifal berapa? Istifal hurufnya ada 22. Mumtaz. Baik, sekarang itbaq. Itbaq hurufnya ada 4. Shad, Shad, Dhad, Po, Gha. Al-infitah hurufnya ada 25. Mumtaz. Lanjut. Al-idlaq hurufnya ada 6, yaitu fa, ro, mim, nun, lam, dan ba. Dan al-ismat hurufnya ada 23. Ya, sudah ditulis semua ya Kak ya. Baik, sekarang saya akan panggil. Tadi setelah Kak Kamila siapa? Ada? Umi Yanti. Siapa? Umi Sinagawa. Hai. Kak Sina. Siap Kak Sina? Dengan pertanyaan. Siap ya? Baik, Kak Sinagawa. Kak Sina, ini ada saya di kolom ini, saya bikin huruf hamzah ya. Katakanlah hamzah lah, bikin hamzah. Sekarang silakan dicari sifatnya hamzah dari 1, 2, 3, sampai 4, 5. Sambil melihat kitabnya. Caranya begini. Sida, jahar, istifal, infita, ismat. Betul. Ismat, mumtaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, insya Allah. Sudah hafal ya ini sepertinya? Insya Allah. Apakah? Oh, ya, Masya Allah. Apakah di tempatnya yang tidak memiliki lawan ada sifat hamzah? Maksudnya gimana maksudnya? Yang tidak memiliki lawan? Tidak yang memiliki di 6 lawan. Apakah ada tambahan sifatnya? Apa hanya 5 saja? Ya, hanya sifatnya 5 saja. Hanya 5 saja. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, tadi apa? Sida, jahar, istifal, infital, ismat. Yang berurut-urut. Kalau di urutan saya, Jahar. Sida, jahar, istifal, infita, ismat. Oh, enggak. Urut, Kak. Berdasarkan kitabnya, coba dilihat. Saya Nomor 1 apa? Buka kitab. Buka kitabnya, Kak. Buka kitabnya. Biar berurutan. Karena diurutkan ya. Saya masih lihat PDF-nya bentar. Saya nggak punya. Oh, enggak ada kitabnya ya, Kak? Saya nggak punya saja. Oke, coba lihat kitabnya. Biar berurut. Baik. Kitabnya yang 1 apa yang 2, Ustazah? Yang 3. Oh, yang 3. Yang ketiga. Ya. Yang hijau. Ya, bentar. Ya. Sudah Kak Sina. Bentar. Halaman berapa Ustazah? 10, Kak. Halaman 10 ya. Nah, kolom-kolom ini jangan sampai ketukar tempatnya ya. Di situ sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Coba Kak, berarti yang kolom 1 itu apa? Hamas apa jahar? Jahar. Mumtaz. Kolom 2? Sidah. Kolom 3 apa? Jahar, kolom sidah. Kolom yang ketiga. Ya, Mumtaz. Terus? 4, kolom 4. Infitah. Iya, nomor 5. Nomor 5, ismat. Iya, Mumtazah ya. Jadi berurutan ya. Nanti kakak-kakak gampang aja. Tinggal ngelihat di kitab
Utsmani 3 yang halaman 10 ya, kalau belum hafal. Tapi wajib menghafal. Wajib menghafal. Menghafalnya gampang, menghafalnya tinggal menghafalkan yang paling sedikit. Kayak hamas dan jahar, kan banyak kan sifatnya jahar 19. Jangan dihafalkan jaharnya, tapi yang dihafalkan yang 10 ya. Fahat tahu syasun sakat. Gitu. Baik, yang nomor 3 siapa tadi, Kak Sina? Uti Wulan. Tapi Oh, sudah ya, udah Kak Ila. berarti ke Utilah. Oh, Kak Ila. Nah, Kak Ila. Assalamualaikum. Ada Kak Ila? Belum ada ya? Sudah itu Kalau sudah nggak ada, itunya mic-nya sudah kebuka. Mungkin apa? oh masih loading mungkin ya. Signalnya nggak bagus kayaknya. Utilah. Ya gimana Ustazah? Nah, ini ada kolom ya Kak di layar saya. Sekarang Iya. yuk kita cari sifatnya huruf ba. Ya, caranya harus lihat kitab dulu yang Utsmani 10 ya. Utsmani 10. Utsmani 3 yang halaman 10. Lihat itu dulu ya. Biar kolomnya nggak ketuker maksudnya saya. Atau kalau misalkan langsung jawab nggak apa-apa, asalkan tepat. Yang sifat ba nomor 1 Ba Ustazah kolomnya. ya. Sifat Mhm. ya baik, sifat huruf ba. Naam. Jahar, syiddah, Mhm. istifal, infitah, Iya. izlah, Naam. sama qalqalah. Mumtazah. Mumtazah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi sudah hafal ya. Insya Allah ya. Hafal Sudah hafal ya? semua belum sih? Iya, Masih nggak apa-apa. ngintip-ngintip aja Nanti- Ustazah. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nanti lihat ya, baca kitab ini. Nggak apa-apa. Nanti bikin kolom Kak ya, PR dari saya. Nanti pakai HVS. Nah, alif sampai iya. Ya, PR. Ya, nggak apa-apa Kak. Anak-anak di sini yang kecil-kecil saya gitu kan. Nah, selanjutnya tadi setelah Kak Ila siapa? Ada Kak. Setelah Kak Ila tadi siapa? Uti Enda, yuk. Kak Enda. Silakan Kak Enda. Enda. Setelah itu Umi Ida, setelah itu Umi Citra, Siti Aisyah bersiap. Tidak ada di tempat, Farida. berarti Umi Ida, silakan Umi Ida. Farida. Saya Ustazah setelah Endah Ida. Oh iya. Huruf tak Kak. Silahkan huruf tak. Huruf ta. Ustazah, Afan. Ini saya kalau ngafal suka berdasarkan nafas gitu semuanya. Menafalkan nafasnya pasif, dia jahar untuk huruf ta ya. Kemudian berdasarkan suara, maka dia adalah suaranya pasif ya, yaitu syiddah. Kemudian berdasarkan naik tidaknya pangkal lidah, tak termasuk di istifal, yaitu lidahnya terhampar atau turun. Kemudian untuk berdasarkan rekat tidaknya lidah dengan langit-langit, tak termasuk infitah, yaitu renggang ya antara lidah dengan langit-langit. Kemudian berdasarkan mudah tidaknya keluarnya huruf itu tak adalah ismat, yaitu bukan ismat ismat yaitu agak sulit mengeluarkannya ya. Ya, seperti itu. Dengan tertahan, berarti bukan sulit. Kalau misalkan mustahaknya berarti tertahan, karena tak itu insya Allah nggak sulit ya. Kalau taknya gitu, kalau taknya. Cuman harusnya mustahak. Mustahaknya. Berarti mengeluarkan, kan ini ada mengeluarkan di kitab ya, mengeluarkan huruf dengan tertahan atau susah. Berarti kalau misalkan gampang diucapkan, berarti berdasarkan mustahaknya sifat itu, berarti sifat tak itu kan tertahan ya. Ada syiddahnya gitu, ada suara syiddahnya, berarti mengambil yang tertahan seperti itu. Jadi tertahan ya, bukan susah ya. Kan susah ngambil, kalau susah berarti kita ngerujuknya ke sod dot seperti itu. Itu kan susah ya. Insya Allah seperti itu. Kemudian kalau misalkan
ismatnya itu nanti huruf apa gitu dikembalikan lagi mustahaknya itu ke sifatnya dia, ke sifatnya dia seperti itu. Berarti ngambil yang tertahan atau apa seperti itu ya. Baik. Naam, Ustazah. itu kakak tadi masya Allah mengambil apa menguraikan dengan mustahaknya, masya Allah barakallahu fik ya. Jadi mustahak itu pengertiannya tergantung memang macam-macam ya, macam-macam teori ya, teori dari seorang guru seperti itu. Mustahak itu asalkan benar saja mustahaknya itu. Kayak tadi apakah tadi Kak yang pertama jahar apa di situ? Kakak tadi mustahaknya apa? Berdasarkan nafas. Biasanya saya gitu, berdasarkan nafas ada apa? Hames lawannya jahar. Hames itu hames itu berarti sebentar Kak, yang Mbak tadi nomor 1 berarti apa? Sifatnya. Oh, yang Mbak, kalau Mbak di sini sifatnya jahar dianya. Berarti tadi mustahaknya apa? Mustahaknya apa Kak? Mustahaknya berarti dia maksudnya artinya gitu ya Ustazah? Ya tadi berdasarkan yang kakak tadi bilang bahasa berarti Indonesia pasif ya pasif. nafasnya pasif atau tidak tidak mengalir. Ya itu berarti mustahaknya ya. Ya itu yang namanya mustahak itu seperti itu ya. Hasil dari sifat huruf. Naam. Baik, ahsanti masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Nanti kalau kakak-kakak di sini mau seperti Kak Ida juga nggak apa-apa ya, tapi berdasarkan Utsmani ya, berdasarkan Utsmani. Karena yang Utsmani ini apa namanya? Kita lagi belajar Utsmani maksudnya seperti itu. Jadi alangkah baiknya nanti hafalin juga gitu. Jadi bisa menambah ilmu. Ya boleh seperti itu mustahaknya langsung diucapkan ya, dikeluarkan mustahaknya ya. Misalkan tadi tak ya mustahaknya ini dan lain sebagainya. Seperti itu insyaallah. Naam, sekarang huruf ta. Boleh di mustahaknya boleh langsung diuraikan berdasarkan di sini sudah ada ya Kak ya. Istifal mustahaknya apa? Mustahaknya berarti lidahnya turun ya. Naam. Silakan siapa Kak Ida tadi? Umi Citra. Kak Enda ada Kak? Ngajar beliau. Ternyata beliau itu katanya menyimak tadi baru melihat WhatsApp. Kak Endah menyimak. Oh, ya na'am. Ya, la ba'sa. Baik, Kak Citra silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Makasih. Assalamualaikum Ustazah. Izin untuk huruf apa Ustazah Afwan? Huruf ta silakan diurai Kak. Fa. Huruf fa. Huruf fa itu adalah sifatnya hamas. Mustahaknya boleh diuraikan. Situ mustahaknya apa Kak? Terdorongnya nafas. Itu dari mana terdorongnya nafas? Sudah hafal? Pernah jangan bersih Om lagi belajar. Tapi itu ada ya? Pernah belajar gitu ya Kak? Iya, mendorongnya terdorongnya nafas. Kalau menurut Ustadz Effendi Anwar apa mustahaknya berarti? Mustahaknya keluarnya nafas. Keluar nafas ya. Baik, ya. Kemudian yang nomor 2. Yang kolom nomor 2 adalah kolom kedua sebentar. Sebentar Bu Ustazah. Suara tertekan. Tidak, maaf. Nomor 2 kolom yang mana ya Pak Ustazah ya? Sifatnya dulu. Yang ini nomor 2 yang ini sebentar. Yang ini Kak, nomor 2 ini ya. Nah, nomor 2 di sini diisi apa? Oh di situ ya, kan sifat. Ya, sidah lawannya rohwah, ya. Nah, sidah itu mustahaknya suaranya tertekan, ya. Kemudian tertekan, iya. Berarti di situ ada sa enggak di ajid khotim bakat? Ada huruf sa? Tidak ada. Tidak ada. Kita cari di tawassut. Tawassut ada huruf sa. Di lin umaroh ada huruf sa. Di tawassut tidak ada. Tidak ada ya. Berarti apa? Yuk. Punyanya siapa berarti Pak?
Sebentar. Sebentar Ustazah. Ada Astagfirullahaladzim. syiddah, ada Lagi 3 di ngeblank situ. nih. Di nomor 2 ada 3. Ada syiddah, ada tawassud dan rokhawah. Di antara syiddah dan rokhawah itu ada tawassud. Berarti ta huruf Bayinah. Bainiyah itu tawassud lin umaro. Di situ nggak ada huruf ta. Oh, Lin aja. Iya. Ah. Oh iya betul. Nggak ada. Berarti apa? Sebentar Ustazah. Astagfirullahaladzim. Coba dicek Kenapa ya. jadi ngeblank begini? Iya ini sambil lihat bukunya. Yang nomor 10 halaman 10 sudah ketemu halaman 10. Ini lagi di depan Citra nih Ustazah. Itu Baik, halamannya. coba nomor 2 itu baca coba. Syiddah hurufnya apa saja? Nomor 2, syiddah suara tertekan, hurufnya alif, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, dan ta. Berarti ta nggak ada, kita coret ya. Syiddah kita coret. Berarti nggak ada ta ya, Kak Iya, ya? nggak ada. Nah, kita cari ke Iya, bawahnya. tidak ada. Yang antara syiddah dan rokhawah ada tawassud. Kita lihat. Hurufnya apa? Hurufnya Heeh. kho, sod, dob, Enggak, Poin. yang satu di bawah sendiri. Yang kan itu ada di rokhawah, depan rokhawah, suara terlepas, terus ada kode 1. Nah, di bawahnya coba dibaca kode 1. suara terlepas. Nah, terus itu ada Ya, kode 1 Ustazah. di depannya. Ada ya? Kode 1. Oh iya ada. Cari bawah. Bawah Iya aja. betul. Coba Asyiddah dibaca. dan ar-rokhawah. Ada huruf Mm-mm. pertengahan yaitu tawassut. Hurufnya Mumtaz. adalah lin umaro. Nah, di situ di lin umara ada huruf ta. Tidak ada. Tidak ada. Berarti hurufnya ta ada di mana? Hurufnya Di sa syiddah. ada di sebentar. Jadi yang kolom 2 itu ada syiddah, ya, ada tawassut, lin umaro, ada rokhawah. Kata Kak Citra tadi di syiddah nggak ada ta, di Tidak lin ada. umaro di pertengahan nggak ada ta, berarti rokhawah ada di mana kira-kira? Ada syiddah di kolom sana, ya. Jadi ini adalah menyangkut sifat yang ada lawan. Kalau ada syiddah, jangan dimasukkan ya kolom rokhawah. Jangan dimasukkan sifat rokhawah. Di kolom itu, di kolom ini ya yang harus saya kasih tanda. Kalau ada rokhawah, jangan dimasukkan tawassut atau syiddah. Nah, tadi di ta itu di syiddah tidak ada coret. Berarti ta bukan sifat syiddah. Nah, di tawassut huruf ta enggak ada. Berarti huruf ta bukan sifat tawassut. Kira-kira huruf ta sifatnya atau hurufnya siapa? Hamas. Hamas itu kolom nomor 1 tadi sudah dijawab. Ta itu sudah ya. hamas. Jadi jangan sampai ketuker. Di situ ada hurufnya ya Kak ya. 1 ada ya. 2 ada. 3 4 5. Nah, Hafsah juga bikin kolom 1 2 3 4 5 ya. Tadi nomor 1 di kolom ini Kak Citra huruf ta itu sifatnya apa? Kak Citra jawab hamas. Udah berarti bukan sifat jahar. Jahar coret. Seret berarti punyanya hamas. Nah, di syiddah ayo kita cari. Di syiddah nggak ada ta. Berarti kita coret. Seret. Kemudian di tawassut lin umaroh ta juga tidak ada. Di kolom 2 sisa apa itu? Lawannya syiddah. Syiddah lawannya rokhawah. Rokhawah. Berarti huruf ta punyanya rokhawah. Ya. Karena syiddah dicari ta nggak ada. Kemudian di tengah-tengahnya yang tawassut ta tidak ada. Berarti punyanya rokhawah. Sekarang kita yang ketiga ya, Kak Citra lagi ya. Ketiga, kemudian di sifat itu yang ketiga. Yang ketiga sifat di situ apa namanya Kak Citra? Al-isti'la. Dan istifal. Al-istifal. Ya. Isti'la mustahaknya apa? Lidah naik
Pangkal lidah naik. Ke langit-langit ya, Ke suaranya langit-langit, naik iya. ke langit-langit. Kalau istighfal suaranya atau Pangkal lidahnya lidahnya turun. Turun. Ha-ha. Ayo kita cari di huruf sa apakah ada huruf isti'la? Sebutkan huruf isti'la apa saja. Kho, sod, Hmm. dod, ghoin, Hmm. to, kof, dan dho. Apakah di situ ada huruf sa? Tidak ada. Berarti huruf sa punyanya siapa? Isti'la apa istifal? Istifal. Mumtaz. Nanti di 3 berarti ditulis istifal di sini. Istifal. Ah. Itu. Baik, Iya. sekarang yang keempat ya Kak Citra. Yuk kita ke kolom 4 di Gunnah. kitab Usmani. Coba yang keempat apa itu sifatnya? Gunnah. Yang empat. Yang keempat. Oh iya. Al-itbaqu. Yaitu pangkal dan tengah lidah naik. Bukan tengah lidah. Coba dibaca itu lidah lengket. Di sini pangkal dan tengah lidah naik, Ustazah. Al-itbaqu. Hurufnya sod, dod, to, dan dho. Oh iya. Kitab Usmani 3. Yang hijau. Yang hijau, Ustazah. Halaman 10. Yang 4 kan? Mungkin cetakan ya. Cetakan terbaru itu yang baru ya Kak ya? Iya, yang baru. Pangkal dan Coba tengah dibaca. lidah naik. Pangkal nggak dan apa-apa. tengah lidah naik. Oh, berarti itu cetakan yang keberapa? Berarti diperbarui lagi mungkin ya. Baik, nggak apa-apa lah Baksa. Itu sama aja. Pangkal dan tengah lidah naik. Pangkal dan tengah lidah. Oke ya, nggak apa-apa. Ya sama itu mustahaknya. Terus yang invita apa Kak Citra? Invitalnya tengah lidah turun. Tengah lidah turun. Oke. Naam. Hurufnya itbaq apa? Sod, dod, to, dan dho. Berarti huruf sa apakah ada di itbaq? Tidak ada. Berarti huruf sa sifatnya apa? Yang keempat? Sifatnya infitah. Iya, mumtazah, Masya Allah. Baik, kita ke 5. Di 5 itu apa, Kak? 5, izlaqu. Yaitu mengeluarkan huruf dengan mudah. Sudah diperbaiki. Nanti saya telepon ya pihak Usmani. Kalau di sini. Baik, nggak apa-apa. Nanti beda saya... ya, Ustazah? Enggak, sama sih. Mustahaknya itu sama aja. Makanya mustahak itu tergantung gurunya yang menyampaikan ya. Apa namanya? Metode gurunya bagaimana menyampaikan, asalkan benar itu teori gurunya gitu menyampaikan. Asalkan memang benar pengertiannya, nggak ada masalah. Yang penting tidak merubah nama-nama yang sifat itu tadi. Misalkan itbaq dibaca di apa namanya dirubah itu baku gitu, itu yang melenceng. Kalau mustahak itu hasil dari kita mengucapkan huruf itu, hasil suara gitu, nggak masalah. Naam, insya Allah khair, insya Allah ya, mereka juga ulama ya. Amin, saya tidak punya wewenang untuk mengkritisi. Tapi nanti saya telepon yang mana nanti yang saya fotoin deh Ustazah. Nanti Citra fotoin untuk bukti. Nanti saya telepon pihak Usmani. Ya, nggak apa-apa Kak. Apa namanya, nanti saya tanya sama apa ada di ustadzahnya yang ngurus gitu. Naam. Nanti kalau memang yang terbaru punyanya Kak Citra, jadi kita pakai itu, pilih lagi yang baru gitu insya Allah. Baik Kak Citra, sekarang yang kelima ya. Di situ ada apa Kak Citra? Izlaqu, mengeluarkan huruf dengan mudah, yaitu hurufnya fa, ro, mim, nun, lam, dan ba. Kira-kira tak itu hurufnya idlaq apa ismat sekarang? Ismat. Ismat di situ mustahaknya apa Kak? Mengeluarkan huruf dengan susah. Oh, di situ susah aja, nggak pakai tertahan? Enggak. Harusnya tertahan ya, saya tambah deh tertahan. Enggak, memang bukan tertahan Kak, enggak. Memang kan di situ kalau di kitabnya saya, di cetakan yang saya, tertahan atau susah. Jadi kalau misalkan itu kan nggak ada suara tertahan, kan mengalir di situ. Mungkin di situ yang diperbarui ya, diambil tertahannya, karena kalau tertahan itu memang untuk huruf-huruf tertentu gitu. Kalau susah berarti untuk bisa saja dimaknakan kepada
selain huruf Firomin Lubin. Bisa jadi seperti itu ya Kak ya. Baik. Gitu. Nah, sebenarnya idlak ini sebenarnya tidak ada di sifat tajwid ya. Maksudnya tidak ada di tajwid. Idlak itu ada di rumus bahasa Arab gitu. Tapi Imam Jazari memasukkannya mungkin melengkapinya agar makhraj huruf jadi 17. Ya, baik Kak Citra, Masya Allah, barakallahu fiik. Sekarang sudah paham ya maksudnya untuk memasukkan ke kolom-kolom ini nanti ya PR. Insyaallah. Insyaallah. Jadi gampang aja Kak Citra nanti tinggal mencari di yang nomor 10 itu ya, dicari-cari nanti bikin HVS di garis-garis kayak Hafsah gini, mulai Buat alif kolom. sampai ya. Nah, Ya, nanti difotoin ke saya ya di grup, nanti kumpulkan. Insyaallah seperti itu ya. Dan Baik, pelan-pelan Ustazah. aja. Baik, Pelan-pelan Ustazah. aja. Alif sampai tak jim hak kho sampai kho. Nanti besoknya itu lagi difotoin lagi seperti itu. Inam insyaallah barakallahu Ya, fiik. baik. Nah, karena Jazakallah sudah khair Ustazah. Baik. Jazakallah khairah. Karena sudah jam 10, 14.21 kita ke tasheh ya. Sudah saya cukupkan insyaallah kakak-kakak semua mudah-mudahan bisa difahami ya. Bisa difahami dan mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan materi hari ini. Yang lainnya, kakak-kakak yang lainnya nanti boleh memberikan di voice note ya. Boleh langsung ngirimkan ya tabel yang kayak tadi yang saya gambarkan. Baik, sekarang kita ke Abasa. Abasa kan ya, Kak? Ya Ustazah, surat Abasa. Alhamdulillah. Ada berapa teman Kak yang masuk? 10. Ada absennya sampai 10, tapi Ustazah Endah menyimak, jadi ada 9 ya. Iya baik. Insya Allah tidak perlu saya berikan keterangan banyak-banyak ya, karena ya keterangannya sudah seperti biasanya ya, karena sudah pukul 14.23 ya. Insya Allah nanti insya Allah nggak tahu satu ayat atau gimana, nanti satu ayat muter gitu insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره
Thumma sabila yassarah. Thumma amatahu fa'aqbarah. Thumma idza syaa'a ansyarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Anna sababnal ma'a sabba. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Fa'ambatna fiha habba. Wa 'inaban wa Hilang suaranya. Aja. Saza, suaranya hilang. Tapi sazanya ada. Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Wujuhun yawma idzin musfirah. Dhahikatun mustabshirah. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah. Tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Naam, silakan yang pertama. Saya Ustazah. Naam Kak. Dari ayat 1 sampai 10 ya Kak ya. Silakan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Toknya tapi lidahnya diangkat. To minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsan, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sinnya dirohahkan bis. Jangan nempel ke gigi ujung lidahnya, jangan ditempelkan ke gigi seri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Wal, lamnya lebarkan. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. Anja'ahu, dhamma sempurna hu, ahul a'ma. Anja'ahul a'ma. Anja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Hu dhamma sempurna dimonyongkan. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Langsung yazakka. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa sama wa ma, wa-nya samakan dengan ma. Wa ma, kemudian la'allahu, la bukan la'alla, tapi la.
Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Yazak, langsung masuk ke kaf sukun. Yazakka. Hmm. Masih kurang, Ustazah. La basa ahsanti, Masya Allah. Au yazakkaru fatan. Sama kayak yazakka tadi. Yazak, langsung zak. Au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna. Fa'anta lahu tasadda. Sotnya, suaranya arahkan ke langit-langit. Taswadda. Tasadda. Fa'anta lahu tasadda. Langsung swad, langsung ke dal, sukun. Taswadda. Tadi ya. Fa'anta lahu tasadda. Iya, hakada. Wa ma 'alaika Wa. alla. Hati-hati. Wanya dibuka. Wa. Wa ma 'alaika alla yazakka. Wa amma man ja'aka yas'a. Ya, jangan manja. Tapi langsung ke sukun jim. Afwan. Langsung ke mahrajnya jim maksudnya. Nun sukunnya itu langsung di mahrajnya jim. Wa amma manja duduk di situ, terus langsung didorong suaranya ke sana. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa huwa yakhsha. Hu sempurna, hu damah wa hu. Wa Sambil huwa- diangkat. Wa huwa yakhsha. Iya, ahsanti. Fa anta anhu talaha. Fa anta anhu talaha. Fa anta anhu talaha. Hamzahnya ke nun, jangan tamtio kok. Fa anta anhu talaha. Domahnya sempurnakan lagi. Hu sambil dipangkat, pangkalnya sambil diangkat, sambil menghimpun dua bibir. Hu bistibaroh. Himpun. Fa anta anhu talaha. Ya. Sudah 10, Ya, Ustazah. dihimpun bistidaroh, dihimpun dua bibirnya bistidaroh. Hu dihimpun bibirnya. Kemudian pangkalnya agak sedikit naik. Itulah dhammah, ya. Pangkal naik itu tapi tengah lidah nggak cekung. Kalau tafhim tengah lidahnya cekung, ya. Jadi suaranya ngepung ke langit-langit. Taswadda, gitu ya. Naam. Barakallahu fiik. Allahu yaftah alaiki. Allahumma atimma lana 'alal khair. Khairan, Ustazah. Jazakillah khairan. Iya ilahuna. Umiyanti. Hai. Ayat berapa Ustazah? 1 sampai? Ayat 1 Kak. Ya. Ayat 1 sampai tadi ayat berapa Ustazah? Sampai 10 Kak. Baik. Mohon bimbingannya Ustazah. Insyaallah, amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo, syanya dibuka, Masya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dipisah. Lidahnya tadi Vita gimana mustahaknya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Fathah itu
fathah itu salah satunya punya sifat infitah ya, lidahnya terpisah dari langit-langit. Ya, kalau syah berarti masih miring. Belum pisah. Nah, lanjut Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, jadi kalau hafal sifat Kak Sina, jadi kalau hafal sifat sama mustahaknya juga ya. Kemudian dirasa-rasakan biar nanti kalau ada pengoreksian dari ya pengajar ya, nanti bisa klik gitu. Kita Baik. paham. Nah. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawal. Lamnya tafasudkan dulu. Wal, tabrakan dulu ke makhrajnya lam. Wal, sukun. Abasa wa tawalla. Bukan watawwa, wanya jangan ada dua, tapi jangan ada double jangan ada number gitu. Tapi jalan monyong dan dibuka. Maksudnya dibulatkan dua bibirnya dan dibuka tanpa ada tarikan ke depan. Dihimpun dua bibirnya dan dibuka. Abasa wa tawalla. Iya. Ya. Ja'ahul a'ma. Thomas sempurnakan. Anja'ahu hul, kemudian balik. Hul. Anja'ahul a'ma. Bukan buka dulu infitah. Hamzah punya sifat infitah. Dipisah. Lidah dan langit-langitnya. A'ma. Iya, seperti itu. Ja'ahul a'ma. Haknya ya, haknya domahnya latihan. Bukan hul. Bukan hu, tapi hu. Iya. Anja'ahul a'ma. Iya. Kemudian nunya ke jim bukan tapi langsung ke makhrajnya jimnya. Anja'ahul a'ma. Anja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Yude. Dal itu punya sifat apa? Ayo tadi. Dal itu punya sifat syiddah. Ya. Haji kuatin bakat. Ya, suaranya dia mustahaknya itu suaranya menekan, suara tertekan. Gimana? Ayo dipraktekkan secara sifatnya. Berikan hasilnya. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Yazzak. Nah, zak itu berarti sifat fathahnya belum ada infitahnya itu. Dipisah langit-langit, lidahnya dengan langit-langit. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Yazza, buka za, pisah lidahnya dan langit-langit. Za. Yazzakka. Za. Dalamnya pisahkan. Za. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Latihan ya, Kak. Tadi wa ma yudrika, dalnya itu ahsan tadi pas saya bilang mustahaknya dal seperti apa, itu ahsan. Tapi sekarang berubah lagi, la baksa, nanti latihan lagi ya. Lanjut. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Bukan zakkar, zak. Zal itu punya sifat rohwa ya. Zal. Kemudian dia punya sifat infitah. Apalagi fathah itu punya sifat infitah. Za. Jadi ruang mulutnya di dalam ya, lidah itu dan langit-langit yang mulut yang di dalam itu dipisah, maksudnya dibuka infitah. Nah, yuk dipraktekkan. Au yazzakka. Au yazzak.
Yatazakkaru fata. bukan zak, Kak. Bukan zak. Za, buka. Za. Za. Pisah liang dan lidah. Au yazakkaru fata. Bukan zak. Hah? Kak Sina bukan zak. Hati-hati. Ya. Ya, za. Oh, bukannya di tasdid dulu saja. Di tasdid tapi Kakak nakal. Bukan Kakak, bukan iya, saya memberikan contoh ya za agar Kakak tidak memiringkan, tidak menakalkan huruf fathahnya, maksudnya saya. Ya, jadi saya memberikan contoh ya za pas tasdid, jangan di yadzak, tapi yadzak. Yadzak. Baik. Au yazakkaru fatafa'ahu dzikra. Iya, hakadha Masya Allah. Amma man istaghna. Ayo bukan te. Gimana tak itu fathah itu gimana sifatnya infitah salah satunya. Amma man istaghna. Iya begini Masya Allah. Masya Allah. Fa'anta lahu tafadda. Hati-hati lamnya itu lebar, mahrajnya lebar, bukan di ujung gusi, di gusinya seri enggak. Baik. Melebar sampai di gusinya gigi geraham yang kecil. La. Fa'anta lahu tafadda. Jangan ada tasjid ya Kak. Maksudnya jangan ada double L kayak fa'anta lahu ringan. Fa'anta lahu tafadda. Ya. Wa ma 'alaika 'alla yazzakka. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Wa ma 'alaika 'alla yazzakka. Yazzakka. Wa ma 'alaika bukan wa ma 'alaika bukan alla tapi alla hamzah tegas. Alla. Wa ma 'alaika. Wa ma Kak Sina bukan wamma, wa ma ringan. Buka. Wa ma. Wa ma 'alaika 'alla yazzakka. Bukan ain Kak. Bukan wa ma 'alaika alla. Hamzah terang. Alla. Wa ma 'alaika. Wa ma Kak Sina ringan. Wa ma ringan. Wa ma. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Yazzakka. Bukan za. Yazzakka. Za. Yazza. Yazza. Wa ma Yazzak. 'alaika. Ya. Yazzak. Yazzak. Yazza. Yazzakka. Yazzakka. Iya, mumtazah seperti ini. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Ya. Wa amma man ja'aka yas'a. Ja infitah. Ja istifal. Turun lidahnya. Ja. Wa amma man ja'aka yas'a. Ya. Wa huwa yakhsha. Koma sempurna. Wa huwa yakhsha. Wa huwa yakhsha. Sya buka. Infitah sya. Wa huwa yakhsha. Fa anta anhu talahha. Iya, Masya Allah, barakallahu fi. Hai, jazakillah khairan saja. Jazakillah khairan. Ya, Selanjutnya
Umi Wulan. Iya, baik. Mohon bimbingannya maaf. Ustazah. Umi Wulan udah mau live ya? Yang belum mau live berarti Umi Ida ya? Umi Ida bisa jadi, Umi Citra bisa jadikan saya kohos karena keluar. Citra, Ya, saya jadikan host ya. Umi Citra jadikan saya kohos, tolong ya. bagaimana lupa caranya? Lupa ya, Masya Allah. Saya yang jadikan, apa bisa? Oh, tidak bisa saya menjadikan co-host. Bisa saya jadikan Ustazah host, terus Ustazah jadikan saya co-host ya Ustazah. Saya mau Boleh, stop, boleh, saya mau keluar.